Willy Salim tidak menciptakan mental pengemis. Bagi kalian yang nggak tahu mental pengemis itu seperti apa, singkatnya, orang yang punya mental pengemis adalah orang yang suka minta-minta dan tidak memiliki inisiatif untuk mengubah nasibnya dengan bekerja keras. Walaupun Willy Salim adalah konten kreator yang kontennya dipenuhi dengan kegiatan berbagi dan mayoritas penontonnya bermental pengemis, tetap saja gua nggak setuju kalau Willy Salim lah yang menciptakan mental pengemis. Kenapa? Kita bisa melihat beberapa tahun ke belakang ya. Seperti yang kita tahu, sebelum ada Willy Salim pun pasti kalian pernah ketemu pengemis di jalan raya. Jadi menurut gua gak adil aja kalau kita menyalahkan satu orang saja atas fenomena ini. Karena pada dasarnya orang yang bermental pengemis ini sudah ada dari dulu. Lalu barulah dimanfaatkan oleh Willy Salim untuk dijadikan penontonnya. Kalian boleh banget komen di bawah kalau kalian gak setuju sama gua. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang mental pengemis itu sendiri. Karena gue yakin kalian sudah banyak mendengar tentang konten yang membahas apa yang dilakukan oleh Willy Salim. Sebelumnya, gue menyatakan bahwa yang menciptakan mental pengemis di Indonesia ini pada dasarnya bukanlah Willy Salim. Dan ya memang bukan. Menurut gue juga, mental pengemis itu tidak sepenuhnya salah mereka juga. Di Indonesia sendiri, tidaknya ada 3 hal yang membentuk orang menjadi bermental pengemis, yaitu pertama, penjajahan yang kita alami dulu. Kedua, budaya gotong royong kita. Dan ketiga, bantuan sosial. Bantuan sosial di sini gak selalu dari pemerintah ya. Mungkin dari influencer dan orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dulu dari penjajahan. Pada penjajahan Belanda dulu, lebih tepatnya pada abad ke-19, kita diperkenalkan dengan sistem tanam paksa, yang pada intinya memaksa petani Indonesia untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan gula. Lalu hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Gak cuma itu saja, Belanda juga menciptakan stratifikasi sosial yang tajam, di mana pribumi diposisikan sebagai kelas bawah. Intinya, dari penjajahan ini bisa dikatakan bahwa dulunya kita tidak memiliki kemandirian untuk dapat menentukan atau mengontrol diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, masyarakat Indonesia terbiasa tunduk dan hidupnya bergantung dari atas, alias dari pemerintah, tanpa memiliki banyak inisiatif untuk mengubah nasib mereka dengan bekerja keras tentunya. Makanya, kita sering mendengar kata-kata seperti ini. Gue mah gak bisa apa-apa. Ini udah nasib. Ya salah pemerintah lah. Ya mungkin ini ada hubungannya dengan pengaruh kolonialisme Belanda juga. Maka bisa saja mereka-mereka ini yang bermental pengemis hanyalah korban dari sistem yang ditanamkan oleh penjajah sebelumnya. Selanjutnya ada gotong royong. Pada dasarnya, gotong royong itu merupakan hal yang sangat bagus, di mana kita semua bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi apakah berarti gotong royong itu yang satunya bekerja keras dan yang satunya duduk santai lalu mengharapkan imbalan yang sama? Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin kaya atau ingin mendapatkan hasil tanpa adanya perjuangan. Gak usah jauh-jauh, kalau kita ingat-ingat saat bersekolah dulu, tentunya kita pernah kerja kelompok. Pastinya kita pernah bertemu dengan orang yang malas-malasan. Di sini ya pasti selanjutnya kita nggak mau lagi kan berkelompok dengan orang tersebut. Tapi setelah itu mungkin orang ini akan marah-marah karena tidak ada yang mau berkelompok dengan dia. Sekilas ini mirip dengan keadaan di masyarakat sekarang, di mana yang miskin mencaci maki yang kaya dan mengatakan bahwa orang kaya itu bisa kaya karena orang tuanya sudah kaya. Padahal belum tentu juga. Kita nggak tahu, mungkin saja orang kaya ini sudah bekerja sangat keras dan merupakan orang yang harus menghidupi orang tuanya juga. Sekarang ini gotong royong sering dianggap sebagai harapan bahwa orang lain akan selalu membantu tanpa ada inisiatif dari diri sendiri. Gak jarang juga orang yang bermental pengemis membuat orang lain gak enakan dengan mencap orang yang gak bareng mereka lagi sebagai orang yang gak solid. Selain penjajahan dan budaya gotong royongnya, bantuan sosial seperti yang diberikan oleh Willy Salim juga terkadang membuat masyarakat kita hanya diam dan menunggu agar bantuan datang. Pemerintah kita pun sejak reformasi juga memberikan program bantuan seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan bantuan pangan non-tunai. Tapi bantuan sosial malah membuat masyarakat kita menjadi bermental pengemis, mental miskin. Padahal kalau mau dibandingkan, negara yang dijajah itu bukan cuma kita sendiri aja. Yang menerapkan gotong royong pun bukan kita sendiri juga. Ada 3 negara yang mirip dengan kita sebelumnya, tapi masyarakat mereka gak bermental pengemis, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Singapura dulunya dijajah oleh Inggris pada tahun 1965. Malaysia dijajah juga oleh Portugis, Belanda, dan Inggris juga. Tidak lupa, Korea Selatan pun juga dijajah oleh Jepang.
Tapi kenapa ketiga negara ini bisa berada di atas kita? Alasannya, karena ketiga negara ini fokus pada 4 hal untuk bisa sampai di saat sekarang ini. Dan bahkan, kalian bisa mereplikasikan apa yang negara-negara ini lakukan ke dalam diri kalian sendiri. 4 hal tersebut adalah pendidikan, inovasi, kebijakan ekonomi yang tepat, dan etos kerja yang tinggi. Yang perlu kita tekankan di sini adalah etos kerja yang tinggi. Dan masyarakat di sana tidak banyak yang bermental pengemis seperti kita. Kita sama-sama dijajah, kita sama-sama susah juga. Seharusnya kita ada di akhir yang sama kan? Pertanyaan paling besarnya adalah kenapa orang-orang di luar sana tidak bermental pengemis dan memiliki etos kerja yang tinggi, tetapi kita sebaliknya. Apakah ini kutukan bagi kita? Apakah ini salah pemerintah lagi? Apakah pemerintah harus secara langsung membuat undang-undang yang mengubah hidup mereka ini? Perlu diakui, Indonesia sendiri memiliki beberapa kekurangan. Banyaknya korupsi yang terjadi dan budaya mentalitas pengemis tadi mungkin saja yang menyebabkan peringkat 67 pada kualitas pendidikan di Indonesia. Peringkat 67 ini meliputi kualitas pengajaran, hasil akademik, tingkat partisipasi anak-anak di sekolah, akses pendidikan, ketersediaan fasilitas, dan masih banyak hal lainnya. Jadi, apakah ini semua masih salah pemerintah? Menurut gua, di sini kita sudah harus mulai stop salahin siapapun, karena mental pengemis itu pada dasarnya datang dari mindset kita sendiri. Memang benar merupakan tanggung jawab bagi pemerintah untuk bertindak responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Tapi menurut gua, di saat kalian sudah menghapus mental pengemis kalian, di saat itulah kalian akan kebal dan tidak dapat dipengaruhi lagi oleh oknum-oknum yang korupsi. Misal, bantuan sosial nggak kunjung turun. Ya kalian santai aja karena kalian sudah bisa cari makan sendiri kan? Ya walaupun kita tidak bisa membenarkan korupsi itu sendiri dan koruptor tetap harus diberantas ya. Jadi intinya, milikilah mindset bahwa tidak ada yang akan datang untuk menolong kita dan berdirilah dengan kaki kita sendiri. Mulailah untuk percaya pada diri kalian. Buanglah mental pengemis yang ditanamkan kepada kita pada masa penjajahan dulu dan sadarlah bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan kalian. Kalian bebas untuk mencapai kesuksesan yang kalian inginkan, mencapai kekayaan dan kebahagiaan yang layak kalian dapatkan. Beranikan diri kalian untuk keluar dari lingkungan yang berisi mental pengemis, mental miskin. Dan janganlah bergantung pada siapapun karena tidak akan satu orang pun di dunia ini yang akan memberikan kekayaan dan kebahagiaan selain diri kita sendiri. Gua yakin kalian yang berdiri dengan kaki kalian sendiri tidak akan kesulitan untuk berjalan mencapai kekayaan. Dan orang yang sudah mencapai kekayaan tidak akan pernah mengharapkan bantuan dari siapapun dan malah membantu yang miskin. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami dan bilang juga kalau kalian terbantu.